Halo semuanya, gue Dani dan selamat datang di channel Portal Animasi. Oke, gue yakin kalian semua yang sedang menonton video ini pastinya sudah sangat familiar dengan animasi yang akan gue bahas kali ini. Yes, animasi yang gue maksud adalah Adit dan Chopo Jarwo. Meskipun animasi ini tidak sepopuler dan sesukses animasi-animasi buatan negara tetangga kita, tapi tidak bisa dipungkiri kalau ini merupakan salah satu animasi lokal yang cukup terkenal dan masih terus diingat oleh banyak orang sampai saat ini. Nah, tapi sayangnya, berdasarkan hasil pengamatan gua, satu hal terbesar yang selalu diingat oleh orang-orang mengenai animasi ini adalah dari keberadaan salah satu karakter sampingannya, yaitu Dennis, atau orang-orang lebih suka menyebutnya dengan nama Dontol. Nah, hal ini menimbulkan keresahan yang sangat besar di dalam diri gua, karena bagaimana orang-orang mengingat animasi ini terbilang sangat tidak begitu baik. Ya kalian bisa lihat aja sendirilah, mayoritas orang-orang atau bahkan konten kreator yang membicarakan soal animasi ini pasti tidak jauh-jauh dari topik mengenai karakter Dennis. Bahkan kalau kita mencari tahu apa maksud dari kata Dontol di sini, jelas nama tersebut mengarah ke artian yang sangat tidak baik. Buat kalian yang nggak tahu, kata Dontol sendiri merupakan singkatan dari kata Dennis dan juga Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa orang-orang selalu membahas karakternya? Ya, simpelnya adalah karakter yang satu ini selalu bertingkah sangat konyol, menyebalkan, dan seringkali tidak masuk akal. Hal ini pun membuat banyak orang menjadi sangat kesal dengan kelakuannya, dan ketika ada orang yang meluapkan emosi mereka terhadap karakter ini, orang-orang pun menjadi terhibur dan ikutan menghujat karakternya. Cycle ini sepertinya masih terus berjalan hingga menciptakan sebuah culture baru bagi dunia animasi ataupun berbagai macam komunitas di Indonesia. Dikarenakan hal inilah, gue nggak akan membahas mengenai fenomena ini saja, melainkan gue akan membahas mengenai bagaimana kondisi dari animasi ini sekarang ini. Apakah mereka mengalami perubahan atau hanya stuck di situ-situ saja? Serta bagaimanakah mereka menanggapi tren yang sedang viral ini? Apakah mereka akan merubahnya atau mereka justru akan memiliki habis tren tersebut? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, alangkah baiknya gue memperkenalkan kepada kalian mengenai sejarah dari terbuatnya animasi ini. Nah, jadi Adit dan Chopo Jarwo merupakan animasi lokal yang dibuat oleh dua sosok yang bernama Dana Riza sebagai produser dan sekaligus sutradara, serta Eki NF yang bertindak sebagai penulis naskah. Animasi ini diproduksi oleh MD Animation yang merupakan rumah produksi animasi dari studio MD Entertainment dan pertama kali muncul pada tanggal 27 Januari tahun 2014. Menurut kutipan dari berita Detik Hot, Benny Sutanto selaku tim kreatif dan juga desain kreatif dari animasi ini mengatakan kalau animasi Adit dan Chopo Jarwo itu dibuat secara segmen di mana setiap segmennya akan berdurasi sekitar 7 menitan dan untuk membuat satu episode mereka memerlukan adanya 3 segmen yang berbeda. Nah, selain itu, animasi ini juga memiliki format atau template ceritanya sendiri. Template ini biasanya berupa 30% action, 30% komedi, 30% drama, dan 10% lagi bisa diisi oleh hal-hal random seperti iklan ataupun musical number. Pada awalnya, proyek ini hanya dikerjakan oleh 20 animator saja, dan untuk menciptakan satu segmen yang berdurasi 7 menit, mereka membutuhkan waktu 3 bulan lamanya. Nah, tapi seiring berjalan waktu, animasi ini pun menjadi semakin populer dan juga sukses, yang mana hal ini membuat mereka akhirnya mampu untuk mempekerjakan lebih banyak animator lagi. Berdasarkan kutipan di portal berita yang sama, untuk sekarang ini MD Animation telah memiliki sekitar 70 animator, di mana 80% diantaranya merupakan lulusan dan sekaligus anak SMK. Dengan jumlah animator yang semakin banyak, kini proses pengerjaan dari animasi ini pun menjadi semakin cepat dan juga mudah, hingga mereka mampu untuk membuat 4 segmen atau satu episode full hanya dalam waktu 1 bulan saja. Damn, itu improvement yang keren banget sih. Ya lu bayangin aja lah, dari yang awalnya satu segmen memakan waktu 3 bulan, sekarang malah jadi 3 segmen untuk 1 bulan saja. What a great improvement, brother. Nah, satu hal yang mungkin tidak kalian ketahui di balik pembuatan animasi ini adalah adanya sebuah ambisi yang sangat besar untuk memajukan industri animasi lokal kita. Ambisi tersebut dituangkan dalam bentuk sebuah gerakan yang bernama IAA atau Indonesian Animation Army, yaitu sebuah movement project yang bertujuan untuk menciptakan 1000 animator yang berbakat di Indonesia.
Pada awalnya, gerakan ini dimulai dengan mengumpulkan berbagai macam animator yang berpotensi dari seluruh Indonesia. Dikatakan kalau gerakan ini memakan waktu 3 tahun lamanya dan mencakup beberapa kota besar seperti Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan masih banyak lagi. Setelah para animator ini dikumpulkan, mereka semua akan diberikan pelatihan mulai dari bagaimana mereka mengerjakan suatu animasi hingga bagaimana industri animasi ini berjalan. Nah, pada tahun 2015, gerakan ini mendapatkan bantuan yang sangat besar dari seorang tokoh ternama, yaitu Erik Sukamti, yang merupakan vokalis dan sekaligus pemain bass gitar dari sebuah grup band yang bernama Endang Sukanti. Pada waktu itu, beliau sangat tersanjung dengan ambisi yang dimiliki oleh gerakan IA, hingga ia pun termotivasi untuk membuat sebuah program sekolah gratis bagi para individu yang ingin belajar animasi. Program ini berupa sebuah universitas yang bernama Das University yang berlokasi di daerah istimewa Yogyakarta. Universitas ini dibangun untuk memberikan pelajaran mengenai dunia peranimasian serta memajukan sektor industri ini. Hasil dari gerakan ini bisa kita lihat dari animasi Adit dan Sopo Jarwo yang menjadi salah satu serial animasi buatan Indonesia yang cukup sukses dan sekaligus yang paling dikenal sampai saat ini. Nah, jadi begitulah background singkat mengenai proses terbentuknya animasi Adit dan Sopo Jarwo. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Animasi ini menceritakan tentang apa sih? Nah, jadi Adit dan Sopo Jarwo sendiri bakal menceritakan keseharian dari seorang bocah yang bernama Adit bersama dengan teman-teman dan juga keluarganya. Di kesehariannya ini, Adit akan selalu berpapasan hingga bahkan berkonflik dengan dua orang pria tua pengangguran yang bernama Sopo dan juga Jarwo. Di tengah konflik mereka, biasanya akan ada satu sosok yang akan menyelesaikan perseteruan ini dengan sebuah nasihat atau kata-kata yang bijak. Sosok ini biasanya diperankan oleh salah satu karakter yang bernama Pak Haji Udin, tapi terkadang sosok ini bisa berupa karakter yang lain, entah orang dewasa atau anak-anak. Nah, apa yang baru saja gue jabarkan barusan merupakan template dasar dari mayoritas cerita dari serial ini. Walaupun begitu, seiring berjalannya waktu, mereka mulai lebih sering menghadirkan cerita yang berbeda dari template yang sudah mereka bangun di awal. Terkadang, ada beberapa episode yang hanya berfokus kepada karakter Sopo dan Jarwo saja, sedangkan untuk Adit biasanya hanya akan menjadi background karakter atau bahkan tidak muncul sama sekali. Selain itu, ada juga beberapa episode di mana Adit tidak berkonflik dengan Sopo dan Jarwo, namun lebih berfokus pada interaksinya dengan orang-orang terdekatnya. Nah, salah satu interaksi yang paling diingat oleh orang-orang adalah bagaimana Adit yang membantu salah satu teman dekatnya yang bernama Dennis. Dennis sendiri merupakan seorang bocah yang bisa dibilang sangat manja dan hampir tidak bisa melakukan apapun. Dikarenakan hal inilah, Adit seringkali membantu Dennis dalam menyelesaikan berbagai masalahnya. Menurut berbagai portal berita yang gue temukan, tujuan utama dari dibuatnya animasi Adit dan Sopo Jarwo adalah untuk bisa menghasilkan sebuah karya animasi yang dapat memberikan edukasi kepada anak-anak. Nah, apabila kita melihat bagaimana template dasar dari mayoritas cerita dari animasi ini, sepertinya mereka terbilang cukup berhasil dalam menjalankan rencana tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan gua, animasi ini memang lebih menekankan nilai edukasi, walaupun memiliki unsur komedi yang sangat kental dan lebih mendominasi di dalamnya. Nah, walaupun berhasil dalam membuat animasi yang sesuai dengan visi misi mereka, tapi sayangnya fakta di lapangan menunjukkan hasil yang sangat tidak sejalan dengan apa yang mereka rencanakan. Apa yang diingat oleh orang-orang mengenai animasi ini bukanlah mengenai nilai-nilai edukasi yang mereka sajikan, melainkan lebih ke hal-hal random dan juga absurd oleh salah satu karakter yang ada di dalamnya. Nah, dengan situasi yang sudah seperti ini, gue pun menjadi penasaran. Bagaimanakah kondisi dari serial Adit dan Sopo Jarwo sekarang ini? Apakah ada perubahan yang signifikan? Apakah mereka masih menyajikan cerita yang diiringi oleh nilai edukasi? Serta bagaimanakah mereka menanggapi tren yang sedang ramai dibicarakan oleh orang-orang mengenai animasi ini? Apakah diabaikan saja atau justru malah dimilking habis? Well, untuk menjawab pertanyaan tersebut, gue tentunya harus melihat episode-episode terbaru dari serial ini. Nah, tapi untuk melakukan hal itu, gue menemukan beberapa kendala. Pertama, gue nggak menemukan adanya situs ataupun website yang bisa menjabarkan runtutan episode dari serial ini berdasarkan waktu perilisan atau produksi. Yang kedua, dikarenakan tidak adanya media live streaming yang menayangkan animasi ini, serta gue nggak bisa mengandalkan analisis ini hanya dari televisi saja, karena seperti yang kita tahu, saluran lokal kita ini suka mengulang-ulang episode dari suatu animasi, maka dari itu, gue melakukan research ini berdasarkan channel YouTube mereka, yaitu MD Animation.
Nah, tapi dalam menjalankan cara ini, gue pun juga menemukan satu isu. Isu tersebut adalah gue nggak bisa memastikan apakah mereka memang masih memproduksi episode baru, serta manakah episode yang beneran paling terbaru dari serial ini. Walaupun ada beberapa video yang memiliki thumbnail dengan tulisan episode terbaru, tetapi gue nggak begitu yakin kalau itu memang merupakan episode yang paling update. Kenapa demikian? Well, dalam episode-episode yang memiliki deretan angka 300, mereka memiliki intro baru yang berisikan berbagai potongan klip dari episode-episode yang memiliki tulisan episode terbaru. Logikanya, kalau itu memang merupakan episode terbaru, seharusnya tidak mungkin dong potongan-potongan klip itu ada di intro-intro di episode ini. Maka dari itu, untuk melakukan analisis ini, gue akan menilai berdasarkan video-video yang memiliki tulisan 300 di judulnya, serta memiliki opening atau intro yang seperti ini. Nah, setelah menonton beberapa episode tersebut, berikut ini adalah yang bisa gue dapatkan. Nah, berdasarkan video-video yang gue tonton dengan judul ini, gue bisa berpendapat kalau serial Adit dan Sopo Jarwo masih mempertahankan esensi dasar mereka dan bahkan rasanya hampir tidak ada perubahan sama sekali. Serial ini masih menghadirkan berbagai macam episode yang memiliki nilai edukasi sambil diiringi dengan berbagai macam komedi. Salah satu episode yang berjudul Beradab dengan Tanggung Jawab merupakan episode dengan nilai edukasi yang paling bagus dan penyampaian yang sangat bijak. Episode ini mengajarkan para penonton untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah kita perbuat lewat kisah mengenai Adit yang secara tidak sengaja merusak jemurannya busa lama dan ia pun harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Selain itu, ada juga episode yang berjudul Legowo buat Jarwo, di mana episode ini seperti mengajarkan kita untuk bertanggung jawab dan tidak boleh lupa atas tugas yang telah diberikan kepada kita. Nah, berbeda dengan episode sebelumnya, pesan moral dalam episode ini tidak disampaikan secara gamblang, namun lebih ke kisah komedi mengenai Jarwo yang merasa heran karena semua orang tiba-tiba tidak ingin memberatkannya, yang padahal itu semua dikarenakan yang sebelumnya telah diberikan tugas untuk menyiapkan sebuah acara besar. Nah, untuk episode yang lainnya, mereka sebenarnya masih menghadirkan episode-episode dengan nilai edukasi, namun dengan bobot yang tidak begitu berat dan penyampaian yang tidak begitu bagus. Ambil contoh dalam episode yang berjudul Pakai Suit untuk Berkelit, di mana episode itu memberikan informasi kepada para penonton mengenai sejarah dan juga aturan bermain suit. Informasi yang diberikan episode ini sebenarnya cukup bermanfaat, namun tidak sebesar dan juga sebagus seperti episode-episode yang sebelumnya gue singgung. Selain itu, ada juga beberapa episode yang bersifat menghibur dan tidak begitu mementingkan nilai edukasi. Nah, di antara episode-episode ini, gue menemukan hal-hal yang sangat menarik. Pertama, ada beberapa episode yang gue temukan ternyata diposting ulang oleh mereka dalam waktu yang berbeda. Ambil contoh, episode dengan judul Embalelo Pekerjaan Jarwo. Oh my god, ini absurd banget sih. Itu pernah diupload pada tanggal 11 Februari tahun 2025. Nah, tapi pada tanggal 28 Februari di tahun yang sama, mereka kembali mengupload episode tersebut. Nggak begitu pasti kenapa mereka melakukan hal ini, tapi sepertinya dikarenakan video yang diupload pada tanggal 11 Februari memiliki jumlah views yang sangat banyak, mereka pun akhirnya berpikir untuk mengupload ulang kembali episode itu agar bisa mendapatkan algoritma dari video yang sebelumnya telah diupload. Terlepas dari manakah alasan yang benar, tapi buat gue pribadi, apa yang mereka lakukan di sini malah membuat mereka seperti stasiun televisi lokal kita, sering kali menayangkan episode yang sama secara terus-menerus. Nah, selain itu, ada juga salah satu episode yang berjudul Belajar Silat bersama Jagat, di mana episode itu seperti menunjukkan kepada kita sudah seberapa baguskah kualitas animasi dari serial ini. Nah, secara teknis, menurut gue, serial Adit dan Sopo Jarwo ini tidak memiliki perubahan yang signifikan dari segi animasi ataupun visual. Aspek ini seperti tidak mengalami perkembangan sama sekali, bahkan sejak awal kemunculannya. Nah, tapi lewat episode tersebut, kita bisa melihat bahwa MD Animation ternyata bisa menghasilkan sebuah adegan hand-to-hand combat dengan pergerakan yang sebagus ini. Gue cukup terkejut sih dengan kualitas animasinya, dan sekaligus mempertanyakan, kenapa mereka tidak mencoba untuk membuat serial animasi yang lain yang bisa menggunakan kualitas animasi seperti ini? Agak cukup disayangkan gak sih kalau animasi yang seperti ini hanya diaplikasikan kepada serial animasi yang ringan dan bukannya animasi dengan tema action ataupun sebagainya. Nah, lalu pertanyaan yang terakhir adalah apakah mereka menyadari tren yang sedang viral mengenai karakter Dennis dan apakah mereka memiliki tren tersebut atau justru malah berusaha menghilangkannya? Nah, berdasarkan hasil pengamatan gua, mereka memang sadar akan tren tersebut dan mereka sepertinya memang agak memiliki tren ini. Kenapa gue bisa berpikir demikian? Well, alasannya adalah ada beberapa episode, terutama yang memiliki tagline episode terbaru, di mana mereka menyematkan judul video dari episode itu dengan tulisan yang cukup clickbait dan sangat berbeda dari judul asli episodenya. Ambil contoh, episode yang berjudul Dennis pingsan karena kelelahan, yang padahal episode tersebut memiliki judul Beranikan Hati, Beranikan Diri.
Ataupun video yang berjudul Dennis Mencari Jati Diri Lelah Menjadi Anak Mami, yang padahal episode itu memiliki judul Jadi Diri Sendiri Tetap Percaya. Nah, melihat judul-judul itu saja, seharusnya kita sudah bisa tahu bahwa mereka memang sadar akan tren ini dan jelas ingin memanfaatkan keviralannya. Nah, lalu apakah ini hal yang baik? Ya, secara komersil ini sebenarnya nggak begitu masalah sih, karena ya dengan memanfaatkan tren ini, mereka bisa mendapatkan penonton yang lebih banyak dan keuntungan yang lebih besar. Nah, tapi di sisi lain, ini jelas merusak citra baik yang dimiliki oleh animasi ini. Animasi yang awalnya diniatkan untuk memberikan hiburan dan juga edukasi, kini dikenal sebagai animasi yang mengutamakan karakter dengan kelakuan konyolnya saja. Ya, walaupun dalam episode-episode terbaru gua nggak menemukan adanya episode yang berfokus pada kekonyolan dari karakter ini, tapi kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh channel YouTube mereka, rasanya kalau dibilang bahwa mereka tidak memanfaatkan tren ini terasa kurang begitu tepat. Nah, lalu bagaimanakah tanggapan gue soal fenomena ini? Ya, gue pribadi agak 50-50 sih. Di satu sisi, gue nggak begitu mempermasalahkannya, tapi di sisi lain, gue agak menyayangkan keputusan mereka untuk tidak menghilangkan pandangan yang tidak baik tersebut. Kalau andaikan di suatu hari mereka ingin menghilangkan pandangan itu, ya buatlah episode baru di mana karakter Dennis itu bisa lebih berguna dan nggak sekonyol dulunya. Gue yakin kalau andaikan mereka melakukan hal itu, pastinya video tersebut bakal sangat viral, walaupun nggak bisa menghilangkan pandangan negatif itu secara cepat. Nah, kesimpulan yang bisa gue tarik dari pembahasan kali ini adalah animasi Adit dan Sopo Jarwo tidak memiliki perubahan sama sekali. Animasi ini masih terlihat seperti pertama kali muncul, mau itu dari segi cerita, komedi, ataupun edukasi. Ada kemungkinan kalau ini semua bisa terjadi karena pada dasarnya mereka sudah tidak memproduksi episode-episode terbaru lagi dan hanya mengulang-ulang episode yang telah mereka buat dulu. Tapi kalau andaikan apa yang mereka bahas pada video ini merupakan episode-episode terbaru, gue pribadi merasa cukup lega sih, karena ya animasi ini tidak berubah menjadi animasi brain rot dan kehilangan jati dirinya. Nah, walaupun dalam episode-episode terbaru ini mereka sudah sangat jarang dalam menampilkan karakter Dennis dan kelakuan absurdnya, namun bagaimana mereka membuat judul-judul clickbait dari episode-episode lama yang menceritakan kelakuan konyol dari karakter Dennis, itu sudah menunjukkan bahwa mereka memang memanfaatkan keviralan tersebut dan tidak berusaha untuk menghilangkannya. Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai topik yang sedang gue bahas pada video kali ini di kolom komentar di bawah. Apakah animasi Adit dan Sopo Jarwo ini masih memproduksi episode baru, atau semua yang ada di YouTube ini merupakan episode-episode lama yang mereka upload ulang terus berkali-kali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!